Bagaimana caranya Ustaz mengatasi nih Ustaz, apa namanya ya, semangat yang turun naik ini Ustaz, terkhusus di bulan Ramadan Ustaz? Nampak dari situ memang kaum muslimin ada yang di awal semangat, Iya. akhirnya turun. Dia ada hal-hal yang misalkan tersibukkan dengan perjalanan dan lain-lain. Ini bagaimana Ustaz? Banyak dari kita yang sibuk dengan kerjaan, Iya Ustaz. tapi lisannya diam aja. Sebenarnya kenapa kita harus berpuasa? Bahkan tahapan di dalam Islam sebelum bisa melakukan itu pengaruh nih. It's time to post Proud of Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasil TV kembali lagi di Proud of Sunnah edisi spesial Ramadan. Ya alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baik, tentunya kita di sini masih bersama guru kita Al-Ustadz Asatin Zamani Sregar LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa lagi beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, alhamdulillah Ustadz, pembahasan kita sebelumnya tentunya sangat menarik dan bermanfaat Ustadz ya. Masya Allah. Nah Ustadz, kita mohon izin lagi nih Ustadz. Kita ingin ngobrol lagi sama Ustadz. Silakan. Dan meminta ilmu lagi nih Ustadz. Masya Allah. Nah ini terkait nih Ustadz, problema sebagian orang, mungkin gak hanya sebagian nih, ini banyak nih Ustadz. Ini terkait gini Ustadz, semangat yang menurun di pertengahan ini Ustadz. Nah memasuki Ramadan Ustadz, makin ke tengah, semangatnya tuh makin pudar, makin turun. Nah ada kondisinya Ustadz, ada yang teralihkan ke duniawi, maksudnya ada yang teralihkan ke kesibukan sehari-hari, kesibukan bekerja, ada yang teralihkan dengan hal-hal yang lain gitu, ada hal pribadi. Nah ini Ustadz, kita ingin meminta nasihat nih Ustadz dari Ustadz. Bagaimana caranya Ustadz mengatasi nih Ustadz, apa namanya ya, semangat yang turun naik ini Ustadz, terkhusus di bulan Ramadan Ustadz. Ini kan kita tahu Ustadz, bisa dilihat di masjid-masjid misalkan Ustadz. Awalnya safnya ramai penuh Ramadan ya. Makin lama makin hilang, makin berkurang gitu Ustadz. Safnya makin maju ke depan. Nah terus mungkin halakoh ilmu juga di bulan Ramadan yang awalnya semangat, ya kok makin sepi. Ada yang sibuk ke ya banyak hal lah Ustadz. Apalagi kalau makin ujung kan Ustadz, itu kan malah apa ya, kita tidak mempersalahkan tapi ada yang tersibukkan dengan ingin menyambut lebaran. Nah hal-hal seperti itu Ustadz. Ustadz, kita minta nasihatnya Ustadz dari Ustadz. Bagaimana caranya agar kita bisa semangatnya itu apa istilahnya on fire terus Ustadz. Semangatnya membara untuk terus meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini Ustadz. Atau memanfaatkan waktu Ramadan ini sebaik-baiknya Ustadz. Silakan Ustadz. Iya. Baik, bismillah walhamdulillah. Nasihat ya. Sebenarnya nasihat ini, yang menyampaikan nasihat juga lebih utama untuk dinasihati sebenarnya. Tapi memang untuk menanggapi tentang hal itu, mungkin diawali dengan inilah kenyataan atau realitas yang menunjukkan tentang keyakinan kita di dalam Islam. Artinya ini terkait dengan keimanan dan akidah. Bahwa memang iman itu naik turun. Nah, ini sekaligus ya memberikan nasihat dan juga bisa kita katakan bantahan lah sebagian yang masih memahami bahwa iman itu ya sama aja gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, di sini nampak kita bisa memberikan nasihat kepada mereka bahwa ternyata tidak, iman itu naik turun memang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Itu jelas, itu juga dijelaskan di dalam banyak dalil Al-Quran dan hadis. Setiap yang bertambah ya dalam hal iman ya. Kalau dia bertambah pasti nanti akan berkurang. Jadi dari keyakinan ini maka memang terjadilah realitas, atau realitas ini menunjukkan yang keyakinan ini. Nampak dari situ memang kaum muslimin ada yang di awal semangat, akhirnya turun. Atau sebaliknya, awalnya turun, di akhir semangat. Itu menunjukkan memang itulah namanya iman. Sampai akhirnya muncul istilah di dalam fikih atau di dalam bab akhlak itu ada namanya al-futur. Futur itu kan terputus dari amalan atau ibadah. Memang ini terjadi kepada setiap orang. Bahkan yang menyampaikan nasihat, yang ustadz-ustadz itu kadang juga terjadi sama mereka. Akan tapi karena memiliki ilmu, bisa untuk mengalihkannya kepada hal yang lebih bermanfaat.
Nah, jadi ini yang harus kita fahami juga. Memang itulah keadaan yang terjadi dan memang manusiawi kehidupan dunia terjadi seperti itu. Cuma semampunya memang tidak berlarut-larut. Dalam hal ini mungkin bisa kita ingat sebagai bentuk renungan. Disebutkan ada 4 macam dia. Ada 4 macam. Ada yang pertama itu kalau misalnya terputusnya itu sambil terputus dari beramal karena dia tidak suka lagi misalnya. Tidak suka lagi untuk mengerjakan. Nah ini kita waliyatubillah harus kita jauhi. Ini salah satu sifat orang munafik. Nah, kalau terputus kemudian masih ada keinginan, ini berbeda lagi nanti. Nah, terputus, ini yang kedua terputus tidak benci tapi tidak ada keinginan. Nah, kalau yang pertama kedua, tadi dia tidak ingin, terputus, benci dan tidak mau lagi. Oh dia tidak mau lagi karena dia benci tadi. Iya. Nah, ini waliyatubillah ini nifak. Yang kedua terputus, dia bukan tidak suka, ya mau tetap suka untuk mengerjakannya, tapi kemudian tidak mau. Nah, tidak maunya ini didasari hati. Nah, ini juga naudzubillah. Ini juga maksiat, kefasikan. Ini nggak boleh. Afwan Ustaz, termasuk nggak itu Ustaz dalam hal menunda-nunda Ustaz yang kalau yang kedua ini Ustaz? Nah, yang kedua ini bisa jadi termasuk, tapi akan menjadi ringan kalau masuk ke yang ketiga. Oh, baik, Afwan Ustaz. Bukan karena keyakinan, terputusnya itu karena mungkin uzur yang mungkin fisiknya tidak mampu. Nah, ini juga termasuk dalam bagian melakukan maksiat, tapi lebih ringan daripada yang kedua. Nah, artinya karena fisiknya mungkin tidak sanggup lagi, sudah lelah. Yang ketiga ini sudah lelah, tapi lelahnya itu terus-terusan. Ini tidak sampai ke yang kedua, tapi dia juga termasuk hal yang makruh lah, terlarang. Yang paling ringan yang keempat, dia memang futurnya kadang datang tiba-tiba, tapi setelah itu terpacu lagi, akhirnya mengerjakan lagi. Nah, kalau ini masih ringan, tetap dia ini lebih manusiawi, lebih manusiawi. Dia tetap punya keinginan dan dalam hatinya sangat ingin melakukan, tapi terputusnya itu karena seperti tadi sakit, misalnya ada halangan, itu terputusnya karena itu, tapi setelah itu dia bisa lagi untuk mengerjakan. Jadi disebutkan inilah 4 tahapannya. Nah, dari keempat ini Ustaz, kita mungkin ingin fokus ke yang nomor 4 ini tadi Ustaz. Baik, dia terputus, mungkin ada sebab Ustaz ya, berarti ada uzur. Ada uzur, ya. Ini termasuk nggak Ustaz? Misalkan dia disibukkan dengan kerjaan. Ya. Ustaz, misalkan dia yang bulan puasa ini pengen full kejar ibadah, tapi dia ada kerjaan. Yang misalkan Ustaz pengen tarawih berjamaah di malam hari, berjamaah di masjid. Tapi dia ada jam kerjanya malam Ustaz. Mungkin sampai jam 10 dia baru selesai. Nah, ini jadinya dia tidak bisa maksimal, akhirnya semangatnya turun. Atau misalkan dia ada hal-hal yang misalkan tersibukkan dengan perjalanan dan lain-lain. Ini bagaimana Ustaz? Apakah termasuk, ini kan yang nomor 4 nih Ustaz. Ya, yang keempat. Apakah ini termasuk ya harus legowo menerima kenyataan, atau mungkin misalkan bagaimana Ustaz kira-kira Ustaz? Ada solusi atau nasihat juga nggak Ustaz yang nomor 4 nih Ustaz? Iya, yang keempat tadi itu kayaknya masuk di dalamnya. Kalau kita punya kerjaan, punya kesibukan, tugas, insya Allah itu masuk ke dalam yang kategori keempat tadi. Tapi perlu diingat, hal seperti itu juga jangan sampai melalaikan dari khususnya di bulan Ramadan untuk menambah dengan hal-hal yang lain. Artinya di kerjaan itu kan bisa kita sambili. Jadi di bulan Ramadan ini meskipun banyak tugas yang harus dikerjakan dan itu keluar daripada ibadah-ibadah di bulan Ramadan, mesti harus disambilkan lah. Jadi setidaknya untuk memenuhi itu yang kita ingat mungkin salah satunya sambil berzikir. Nah, itu kan luar biasa. Jadi sambil bekerja, berzikir tidak lupa pagi sore. Sambil bekerja itu juga mengucap. Zikir ini subhanallah. Makanya banyak hadis Nabi dalam Al-Quran juga. Zikir itu khususnya secara lisan itu menjadi amalan yang
besar memang ininya, keutamaannya. Karena banyak dari kita yang sibuk dengan kerjaan, Iya, Ustaz. tapi lisannya diam aja. Itu kan nganggur. Iya. Tidak berpikir. Atau kalau misalnya memang terlalu konsentrasi dengan pekerjaan, ketika mungkin terputus gitu. Iya, Ustaz. Ketika berpikir dalam berjalan terputus, jangan lupa untuk selalu mengucapkan zikir itu. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya di depan monitor ngetik, kemudian mandek lah istilahnya. Iya, Ustaz. Apalagi nih ya. Nah, disitulah setidaknya kita ucapkan apa gitu, kalimat tahlil atau kalimat subhanallah walhamdulillah, istighfar. Mana tahu setelah itu muncul lagi idenya. Nah, itu kan boleh disambilkan seperti itu. Jadi tidak melalaikan. Ya, sambil tidak berpikir. melalaikan kerja. Iya, tidak melalaikan. Itu kan nilai tambah itu. Meskipun kemudian yang dianjurkan ini terputus atau tertinggal, kerjaan tidak menghalangi untuk menambah. Termasuk diantaranya amalan-amalan sunnah. Iya, Ustaz. Nah, itu juga bisa mengingat kematian. Itu juga termasuk. Jadi terputus ataupun qadarullah terhalangi satu ibadah di bulan puasa itu bukan berarti ibadah lain nggak bisa, Ustaz. Iya, ya. bukan berarti bisa digantikan ya. Iya. Ustaz, terkait zikir tadi Afan Ustaz, izin lagi Ustaz. Saya teringat sebuah hadis. Ada hadis tentang zikir ini Ustaz. Yang mudah dengan keutamaan ini Ustaz. Zikir itu kan amalan yang paling ringan gitu Ustaz ya. Iya. Yang paling ringan tapi yang besar keutamaannya tapi paling mudah dilakukan Ustaz ya. Iya. Mengucapkan la ilaha illallah Ustaz. Kalimat zikir gitu. Boleh, la ilaha illallah juga boleh. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim juga termasuk yang paling mudah. Iya. Jadi itu dalam hadisnya dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Iya, ringan di mizan. Dan berat di mizan, ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu kan banyak bisa itu untuk diulang-ulangi. Masya Allah, itu aja yang diucapkan bernilai ibadahnya Masya Allah. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, berarti tidak menjadi alasan Ustaz ya. Di bulan Ramadan ada sebagian yang tidak bersemangat mungkin karena katanya sibuk kerja atau ada aktivitas lain sehingga menurun nih semangatnya di bulan Ramadan Ustaz ya. Nah, terkhusus yang tidak ada halangan nih Ustaz. Dia diberikan kelapangan waktu, dia mungkin juga diberikan kelapangan rezeki Masya Allah, tapi ya merasa malas. Nah, tidak mau. Ya udah kan saya awal-awal udah semangat nih, misalkan Ustaz dia 10 hari 10 hari di awal tarawihnya hadir terus sampai habis terus Ustaz, sampai imam selesai, dia selesai. Baca Qur'annya Masya Allah gitu. Hal-hal yang lainnya lah dia bersedekah dan segala macam. Tapi begitu sampai pertengahan dan mau ke akhir hilang nih Ustaz. Dia cukup kan Ana sudah maksimal tuh di awal-awal gitu. Jadi pertengahan ini Ana mungkin mau sibuk yang lain. Ana mau menyambut Idul Fitri dan lain-lain. Ini bagaimana Ustaz? Ada nasihat lagi Ustaz? Nah, itulah realitas yang terjadi. Memang kenyataan hampir semua orang merasakan dan mengalaminya. Makanya semua memang butuh nasihat. Artinya saling mengingatkan. Makanya salah satu yang membantu itu memang lingkungan. Kalau misalnya mendukung lingkungannya, insya Allah bisa seterusnya. Tapi kalau lingkungannya ternyata tidak mendukung, ya akhirnya ya seperti itu. Terputus dia kan. Bahkan tanpa terasa terputus dia, sadar atau tidak sadar. Salah satu yang membantu juga ini, memang jangan berlebihan dalam beramal. Jangan berlebihan dalam beramal. Iya, karena kalau berlebihan dalam beramal itu takutnya nanti ketika terputus itu yang bisa menjatuhkan kita ke dalam 3 tadi, yang 4 atau 3 lah yang agak berbahaya itu kan. Iya Ustaz. Artinya sabda Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Sesuai target dan mendekati gitu. Sesuai target dan mendekati. Target kita apa? Takwa ketika bulan Ramadan ini. Wa qaribu, mendekati saja. Jangan terlalu apalagi berangan-angan, apalagi dikeluarkan dengan lisan. Oh, saya harus seperti ini gitu Ustaz ya. Boleh untuk berniat misalnya harus selesai 30 juz misalnya dalam 1 pekan pertama misalnya. 10 pertama misalnya. Boleh seperti itu, tapi jangan terlalu berambisi gitu Ustaz. Berambisi boleh, cuma berlebihan. Harus selesai 30 juz 3 hari.
Kan itu kan diniatkan aja insya Allah bulan Ramadan ini selesai 30 juz misalnya. Nanti kalau misalnya ternyata bisa lebih, alhamdulillah. Jadi saat di 2 qaribu, ya mendekati saja, nggak usah terlalu misalnya tarawih ingin seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram misalnya. Boleh silakan, tapi jangan terlalu muluk, artinya jangan terlalu berlebihan. Cukup apa yang didapat di sini, ikuti. Itu dulu. Karena nanti kalau maunya berlebihan, nah kadang-kadang ada yang seperti itu. Wah, saya mau kayak gini gitu. Tapi ternyata nggak sanggup, akhirnya disitulah futur. Ternyata nggak sanggup. Jadi biasa-biasa dulu. Nanti kalau bisa lebih, diniatkan lebih. Nah itu insya Allah bisa membantu. Berarti insya Allah bisa membantu. Insya Allah startnya nggak terlalu ngegas lah Ustadz ya, mungkin bahasanya ya. Startnya tuh pelan-pelan tapi pasti Ustadz ya. Pelan-pelan tapi pasti, tapi semampunya. Makin bertambah gitu. Insya Allah. Ada progres. Sedikit-sedikit ditambah. Satu hari misalnya bisa 1 halaman. Iya. Cobalah besok 1,5 halaman. Besok lagi coba 2 halaman. Seterusnya itu lebih baik. Daripada dipaksa 5 halaman. 1 habis sholat. Itu nanti takutnya terputus. Nggak enak kita. Makanya pelan-pelan. Dimulai dari yang kecil dulu. Dari yang kecil. Makanya saat di 2 qaribu sesuai target. Sesuaikan target tapi mendekati. Jangan banyak-banyak kali. Makanya Nabi SAW itu mencintai amalan yang sedikit tapi rutin. Sedikit tapi rutin. Artinya dari situ ya mengajarkan yang tadi. Jangan paksa. Alaikum bil amali ma tutiqun. Kerjakan amalan yang kalian mampu. Jangan terlalu menggebu-gebu atau mengerjakannya terlalu berlebihan. Iya. Karena kalau sudah masuk ke malal, bosan, nanti terputus, sayang. Jadi sedikit tapi sering, itu lebih bagus daripada banyak tapi cuma sekali. Itu harus kaidah yang harus kita pahami. Sholat malam, mampunya memang selama ini atau dalam waktu 10 tahun cuma 1 rakaat misalnya. Itu lebih baik tapi dikerjakan tiap hari. Daripada dalam 10 tahun cuma bisa sekali. 100 rakaat. Itu kan sayang. Mungkin sejalan juga dengan hadis atau ayat Ustadz ya. Hadis tadi. Amalan yang dicintai Allah itu amalan yang sedikit tapi continue gitu Ustadz. Masya Allah. Nah jadi insya Allah kalau sudah rutin dan ada progres juga tidak malas lagi Ustadz ya. Makin jadi semangat. Jadi tidak merasa berat sehingga merasa futur ataupun merasa semangatnya menurun di pertengahan Ramadan. Iya. Wih baik. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah ini. Tambahan sedikit jangan lupa istighfar. Jangan lupa banyak istighfar. Jadi kalau misalnya sampai ke tahap itu banyak-banyak istighfar. Semoga dengan istighfar bisa tertutupi yang kurang. Ustaz jazakallah khair Ustaz nasihatnya. Semoga dapat saya amalkan pribadi tentunya juga bagi pemirsa Asil TV yang menyaksikan. Jazakallah khair Ustaz. Insyaallah kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih pemirsa Asil TV. Jazakumullah khair. Insyaallah kita kembali lagi di podcast Proud of Sunnah Spesial Ramadan bersama Al-Ustadz Asatin Zamani Siregar LCMA Hafizallahu Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to post Proud of Sunnah.